Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Asani. Saya akan menjelaskan suatu materi tentang pemikiran Islam karena ini adalah sebagai tugas UTS kami. Langsung saja saya akan menjelaskan materi, yaitu tentang pengenalan aliran ilmu kalam. Ilmu kalam adalah cabang ilmu yang membahas persoalan ketuhanan, iman, kekufuran, takdir, serta status seorang muslim berdasarkan akidah Islam. Ilmu ini muncul dari kebutuhan untuk menjawab persoalan teologis dan filsafat Islam. Dan adapun latar belakang munculnya aliran kalam, yaitu muncul setelah konflik politik Islam awal, terutama perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Konflik ini menimbulkan adanya pertanyaan tentang iman, dosa besar, dan takdir, sehingga lahirnya aliran berbeda-beda. Aliran yang kita ketahui bahwa adanya aliran utama ilmu kalam, yaitu seperti adanya Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Arsiyah. Adapun Khawarij munculnya pasca perang Siffin, menolak tahkim, berpendapat bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, menganggap iman harus disertai amal yang sempurna. Murji'ah adanya reaksi terhadap kekerasan Khawarij. Nama Murji'ah berasal dari irja, yang artinya menangguhkan. Terus adanya Mu'tazilah didirikan oleh Wasil bin Taha. Prinsip utama Al-Mazilah Bana al-Maziliyat, yaitu posisi antara mukmin dan kafir. Adanya Arsiyah merupakan aliran Sunni modern yang menengahi antara ekstremitas Khawarij. Adapun iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan amal perbuatannya. Dan sekian materi dari pemikiran Islam, dari pemikiran Islam tentang mengenal aliran ilmu kalam. Dan saya akan menjelaskan ringkasan dari materi yang kedua, yaitu tentang mengenal aliran tentang filsafat Islam, akhlak, dan wahyu. Filsafat Islam adalah usaha rasional untuk memahami hakikat Tuhan, manusia, dan alam dengan bantuan akal bahwa bimbingan wahyu di akal di bawah bimbingan wahyu. Istilah filsafat berada di bahasa Yunani filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Adapun tujuan filsafat Islam agar manusia menggunakan akal sehat secara benar untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Dan adapun untuk memperkuat iman melalui pemahaman mendalam, bukan sekedar keyakinan buta. Adapun peran akal dan wahyu. Akal diberikan Allah untuk manusia dapat berpikir dan merenung, dan bisa juga untuk menafsirkan ciptaannya. Wahyu, kebenaran mutlak dari Tuhan yang menjadi
kompas dan sumber pengetahuan tertinggi. Adapun di dalam filsafat Islam, akal dan wahyu bukanlah musuh, tetapi akal dan wahyu itu adalah mitra harmonis. Yang kita ketahui bahwa adanya tokoh-tokoh filsafat Islam, yaitu adanya yang pertama adanya Ibnu Sina, dan yang kedua adanya Al-Farabi, dan yang ketiga adanya Ibnu Rushd. Adapun pendapat dari Ibnu Sina, yaitu membedakan wajib al-wujud dan menyimpulkan bahwa harus ada sebab pertama yang menjadi dasar seluruh keberadaan Allah. Dan adanya pemikiran yang kedua dari tokoh Al-Farabi, yaitu menjelaskan kenabian sebagai puncak kemampuan akal dan jiwa. Dan wahyu bukanlah lawan akal, melainkan puncaknya akal ataupun puncak fungsinya akal yang sempurna. Adapun pemikiran dari tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Rushd, yaitu konflik muncul karena kesalahan manusia dalam menafsirkan wahyu, dan adanya menegaskan tidak ada pertentangan antara filsafat dan agama. Dan manfaat dari filsafat Islam menguatkan iman, membantu memahami asal rasional di belakang keyakinan ini. Terus adanya manfaat membentuk cara berpikir kritis dan adanya menjadi jembatan antara akal dan wahyu, menyimbangkan logika dengan iman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut, karena hanya inilah batas kemampuan saya. Mungkin